Banyak orang khawatir bahwa generasi muda Indonesia tidak akan mampu membawa negeri ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita akan kalah dalam persaingan. Kekhawatiran itu muncul karena melihat gaya anak muda sekarang, baik di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari, yang terkesan hidupnya glamor, mewah, santai, cuek, dan banyak lagi hal-hal negatif termasuk penggunaan narkoba dan seks bebas. Dan banyak lagi catatannya. Tapi apakah benar kekhawatiran seperti itu membuat kita tidak yakin bahwa generasi muda ini masih punya harapan dan tentu saja akan mampu membawa Indonesia ke kancah kehidupan global yang lebih baik. Nah, inilah cerita yang akan saya sampaikan kepada semua yang menonton acara ini. Tamu kita adalah anak-anak muda. Dalam usia mereka yang masih sangat muda, mereka sudah peduli pada masalah-masalah di lingkungan mereka. Siapa mereka? Kita sambut yang pertama adalah Nina Azahra. Nina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari mana kamu asalnya? Dari Surabaya. Oh, arek Surabaya toh. Iya. Yes, monggo, monggo. Apa kabar Nina? Alhamdulillah baik. Baik. Nina, usiamu sekarang berapa? 14 Mei besok 15. Kamu sekolah di mana? SMP Negeri 12 Gresik. Katanya Oktober lalu kamu diundang bicara di Amsterdam ya? Iya. Belanda. Belanda. Di acara apa itu ya? Di acara Plastic Health Summit. Oke, itu tentang apa itu? Ya acaranya membahas tentang bahaya plastik, mikroplastik untuk kesehatan manusia dan juga lingkungan juga. Oke, yang hadir siapa aja tuh? Banyak. Nina ketemu peneliti-peneliti hebat. Oke. Dia neliti mikroplastik di darah, di plasenta, di feses manusia, ketemu aktivis-aktivis juga gitu. Ini usianya dibatasin atau anak-anak muda atau ada orang-orang dewasa juga? Iya, ada orang dewasa juga, orang tua-tua, peneliti gitu. Kamu kemudian diundang juga ke Inggris ya? Iya, setelah dari Belanda ke Inggris. Di Inggris ngapain? Mengikuti acara COP26. COP itu apa? Acara rapat koordinasi nasional dari semua pemerintah negara ya untuk membahas tentang perubahan iklim. Gitu. Emang kamu siapa kok diundang di mana-mana sementara aku yang udah 16 tahun memandu acara Kick Candy nggak pernah diundang sekalipun. Iya. Aktivitasmu apa yang membuat kamu diundang? Ya, kalau yang waktu di COP Iya. itu Nina diundang karena mau screening film Girls for Future. Jadi ada ceritanya tentang 4 anak perempuan dari Indonesia, India, Afrika dan juga Australia melawan gitu, berjuang krisis iklim gitu, melawan krisis iklim gitu. Jadi Nina ikut main filmnya, mau screening film di COP26. Jadi 4 anak ini kamu juga terpilih? Iya. Nanti kamu harus cerita ini apa yang kamu lakukan kok sampai diundang, bahkan main film, sementara aku yang merasa udah sehebat ini nggak pernah diundang, main film pun sekali, itu pun filmnya katanya gagal. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Berbuat baik untuk memperjuangkan lingkungan tidaklah mengenal usia. Ialah Ais Nina Azahra Akhilani. Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, ia tak berhenti mengajak pemuda seusianya untuk peduli terhadap lingkungan. Dirinya terus menyuarakan bahaya sampah terhadap lingkungan di sekolah hingga ke luar negeri. Anak yang periang, anak yang aktif, anak yang kreatif juga menurut saya, dan selalu respon ketika dalam pelajaran gitu, selalu peduli terhadap lingkungan sekitar gitu juga, dan kadang meskipun di dalam kelas juga terkadang cengengesan juga. Yang pasti saya pribadi bangga sekali, dan tentunya juga semua warga sekolah ini juga bangga dengan adanya Nina yang seperti itu, karena kita tidak menyangka bahwa
responnya begitu besar gitu ya. Dan ini juga membuat kita termotivasi untuk bisa memperbaiki lingkungan sekitar kita dan juga memotivasi teman-temannya supaya untuk menjadi lebih baik lagi. Kepedulian Nina pada lingkungan didorong oleh kebiasaan orang tuanya sebagai aktivis lingkungan. Sejak kecil, gadis yang baru duduk di bangku sekolah SMP Negeri 12 Gresik ini sudah terbiasa ikut kampanye hingga unjuk rasa soal lingkungan. Namanya dikenal banyak orang setelah keberaniannya mengirimkan surat protes kepada pemerintah negara asing yang mengirimkan sampah mereka ke Indonesia, seperti Amerika, Kanada, Jerman, hingga Australia. Keberanian Nina pun diliput oleh media Jerman, serta menjadikan dirinya sebagai pembicara termuda di Plastic Health Summit 2021, yang dimana pembicara lainnya merupakan peneliti dan profesor dari penjuru dunia. Baginya, selama kesadaran akan lingkungan belum tercipta, ia akan terus bersuara untuk Indonesia. Baik, sebelum penonton jadi lebih penasaran, ini anak kecil ini kok bisa jadi pembicara di 2 event internasional ya, di Belanda dan Inggris, dan bahkan main film ini udah film internasional ini ya berarti ya. Ini dokumenter atau film? Iya, film dokumenter. Dokumenter, oke. Nina, jadi apa yang kamu lakukan sampai kemudian kamu bisa diundang di acara hebat itu? Yang Nina lakukan sehari-hari kayak meneliti mikroplastik di sungai, meneliti air limbah. Nina juga sering baca-baca artikel, baca-baca berita tentang lingkungan, tentang sampah impor. Itu juga karena banyak difasilitasi sama orang tua Nina, karena mereka juga aktivis lingkungan. Jadi Nina dari kecil ikut terus sama mereka, ikut demo bahkan. Iya, waktu TK Nina ikut demo. Demo apa? Demo ikan mati di depan Gerahadi, Surabaya. Oke, jadi kamu dari kecil sudah aktivis ini ya? Ya. Oke, terus? Ya, kemudian Nina juga, kalau sekarang Nina lagi edukasi ke teman-teman seumuran Nina, ke generasi muda, dan juga mendesak atau menghimbau pemerintah lah agar lebih memprioritaskan lingkungan. Oke, tadi kan ada konteksnya dengan sampah plastik ya. Plastik. Apa masalah kita di Indonesia nih dengan sampah ini? Ya, Indonesia sudah, ya kita sudah tahu ya, Indonesia sudah menjadi negara terbesar ya, penyumbang sampah plastik ke lautan, nomor 2, kita peringkat nomor 2, nomor 1-nya Cina. Ya, berarti itu artinya masyarakat Indonesia sudah terlalu banyak mengkonsumsi atau menghasilkan sampah plastik gitu. Dan sampah plastik ini mencemari lingkungan karena tidak ditangani dengan benar gitu kan, dengan serius gitu. Ya, masalahnya ya karena banyak sih menurut Nina, ada 3 faktor yang menyebabkan pencemaran di Indonesia, pencemaran sampah plastik ya. Yang pertama itu karena pemerintah, karena tidak menyediakan sistem pengangkutan sampah, sistem pengumpulan sampah yang menyeluruh gitu kan. Kemudian produsen ini juga harus bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan, dan juga yang terakhir baru masyarakat. Kalau masyarakat apa? Dosa masyarakat ini? Ya, kita juga jadi konsumen ya, masyarakat kita punya kewajiban, tanggung jawab untuk memilah sampah kita, membuang sampah kita ya tidak sembarangan ke sungai, ke pinggir jalan gitu. Itu sih. Baik. Kebetulan aja aku kenal orang tuamu, karena aku pernah main-main ke rumahmu. Ya. Orang tuanya namanya Priki dan Daru, ya. Memang dulu aku datang ke sana untuk diperlihatkan sampah popok bayi itu dibuang begitu aja, dan itu ternyata limbah yang sangat-sangat masif ya. Kalau kita bicara tadi mengenai kekhawatiranmu, kemudian kamu merasa bahwa ini akan berbahaya ya, bagi masyarakat, bagi Indonesia sendiri. Kasus apa yang kamu lihat terjadi dengan adanya sampah plastik misalnya? Dampaknya apa dampaknya? Dampaknya lebih ke lingkungan sih, karena ya tidak dibuang ke lingkungan sembarangan, tanpa ada
tidak ditangani dengan serius oleh masyarakat dan juga pemerintahnya, ya dampaknya lingkungannya jadi kotor. Kalau sampah plastik itu, Bang Andi, dia bisa kalau kena matahari, ya kalau ke bawah angin, dia akan lapuk, terus dia akan pecah-pecah jadi mikroplastik. Oke, terus? Mikroplastik itu ukurannya kurang dari 5 mm, sama kayak plankton. Oke, Jadi kecil-kecil gitu ya. kecil banget, bisa lihat pakai Oke. mikroskop. Terus? Kalau dia sudah di sungai gitu, misalnya di lingkungan, dia akan menyerap polutan-polutan gitu yang ada di sekitar dia. Karena dia sangat kecil, dia mungkin ada di kacamata kita, di baju kita, di handphone kita, terus kita hirup. Dan kalau terlalu banyak di badan kita, ya akan menyebabkan banyak sekali penyakit yang serius, kanker, ganggu hormon kita, imun kita, saraf kita gitu. Dan itu sering tidak kita sadari ya, Iya. karena prosesnya mungkin panjang. Di usia-usia kita tua baru kita mulai bener banget, merasakannya baru ya. kerasa waktu tua ya. Baik, menarik karena kamu juga memperhatikan adanya sampah plastik yang dijadikan bahan bakar ya. Iya. Nah, bayangin sampah plastik dan beberapa waktu kan viral ya. Iya. Ada pabrik tahu atau Iya, apa pabrik gitu. Dalam prosesnya itu menjadikan plastik-plastik ini sebagai bahan bakar. Iya. Nah, nanti kamu cerita ya apa dampaknya kalau plastik dibakar jadi bahan bakar ya. Nah, baik bagi pekerjanya maupun konsumen dari tahu itu aku nggak tahu ada dampaknya atau tidak. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Beberapa kali mengirim surat juga untuk kepala negara ya. Pernah ke Donald Trump ya. Terus kanselir Jerman. Jadi Nina, aku dengar dalam upaya kamu untuk ikut andil ya, membuat lingkungan kita lebih baik dengan tanda kutip perang terhadap sampah, terutama sampah plastik ya, atau limbah. Nah, kamu membentuk sebuah komunitas. Ya. Namanya apa? River Warrior. Kenapa harus River Warrior itu? Prajurit sungai kan artinya. Oke. Jadi ya impian kita, visi kita untuk membebaskan sungai dari pencemaran plastik. Ada apa dengan sungai kita? Nina ya, Nina Iya. pribadi, Nina tinggal di depan di depan Sungai Berantas. Iya. Dia jadi sumber baku ya, bahan baku air minum PDAM Air di minum Surabaya. pump, ya. Buat lebih dari 5 juta orang gitu. Dan itu di hilirnya dijadikan air minum, tapi di hulunya dijadikan tempat sampah. Sama Wow. industri, sama ya buang limbahnya ke sungai, sama masyarakat buang sampahnya semua ke sungai gitu. Padahal di bawahnya dijadikan air minum, bahkan buat nenek saya juga gitu. Oke, jadi kondisinya seperti itu yang kamu Sangat lihat parah, ya. parah. Nah, terus apa yang dilakukan oleh River Warrior ini? Ya kita mencegah agar masyarakat buang sampah ke sungai, jadi kita edukasi lewat sosial media, ke sekolah-sekolah, ya menjelaskan ke ibu-ibu pakai poster. Sosial media sih paling sering, dan juga ya nulis surat ke pemerintah itu juga penting, menulis surat ke pemerintah agar ya bikin kayak polisi sungai lah, jadi ada yang mengawasi sungainya gitu, agar tidak dibuangi limbah sama orang-orang gitu sih. Nah, ada cerita katanya kamu pernah lihat di Mojokerto, ada persoalan yang serius juga itu ya. Iya. Apa yang kamu lihat di Mojokerto itu? Di satu desa katanya. Iya. Apa itu? Namanya Desa Bangun, dia jadi desa yang desa yang dijadikan tempat sampah plastik impor terbesar se-Jawa Timur. Dia mengimpor kertas, tapi ada ikutannya. Iya. Oh, oke. Terus, Disusukkan sama plastiknya, sama negara-negara maju. oh, sekalian buang sampah begitu. Iya. Oke, terus apa dampaknya bagi masyarakat di sana waktu itu? Ya, karena ya pabrik kertasnya ambil sampah kertasnya, sampah plastiknya ini dibuang ke Desa Bangunnya itu tadi. Masyarakatnya jadi kayak pemilah, mereka milah-milah sampahnya yang laku dijual, itu dijual ke pabrik daur ulang plastik, didaur ulang jadi pelet, terus dikirim ke Cina. Tapi ya untuk didaur ulang itu harus dicuci dulu. Dicucinya pakai air sumur sama air sungai. Ada bahan Habis itu, kimia? iya dibuang ke sungai gitu. Jadi ya mikroplastiknya juga ikut ke sungai, ikan-ikannya mati. Jadi orang sana nggak pakai sumber air dari sungai lagi. Terus dijajah kecil-kecil kan, Bang Andi. Terus kelepas mikroplastik juga gitu. Dan pekerjanya nggak pakai alat pengaman apa-apa gitu ya. Oke. Industri rumah tangga. Terus yang nggak bisa didaur ulang itu tadi, dia dijual ke pabrik tahu atau pabrik kerupuk jadi bahan bakar. Bahan bakar. Tadi kan aku bilang bahwa
soal sampah plastik kalau dibakar ya, itu apa dampaknya bagi pekerja, kalau ini di pabrik tahu tadi ya, pabrik tahu. apa dampaknya bagi pekerja dan kemudian bagi konsumen ada pengaruhnya nggak proses pembuatan tahu yang dibakar dengan menggunakan bahan bakar plastik, apa dampaknya? Iya, jadi kan untuk membuat plastik yang keras, lentur, tahan api, tahan air kan pakai banyak bahan kimia. Waktu dibakar itu racunnya semua lepas. Jadi dioksin, ftalat, itu semuanya keluar ke udara. Terus yang mencemari udara, pastinya dioksin itu nggak bisa hilang gitu loh Bang, abadi dia akan terus ada di lingkungan gitu. Habis itu abunya akan jatuh ke tanah, habis itu ya ada ayam-ayam liar gitu kan makannya dari situ ya. Terus mereka bertelurnya mengandung dioksin dan Jadi ternyata dari telur aja sudah ada persoalan itu ya? Iya gitu, dan ya pekerjanya juga nggak pakai alat pengaman apa-apa ya, industri rumah tangga. Dan dampaknya ya tahunya sudah terpapar sama racun-racun plastik juga gitu. Jadi lama-lama Jangan-jangan kita itu juga yang aku pasti. makan ya? Iya. Oke, jadi itu ada persoalan juga. Iya. Nah, waktu kamu diundang ke Amsterdam, kan diminta untuk menyampaikan pokok-pokok pikiranmu, impor, ya? Oh, topiknya mengenai? Sampah impor. Nah, apa yang kamu sampaikan di situ? Ya Nina cerita juga keadaan desa Bangun juga karena sampah yang mereka kirim. Ya Nina juga ke Belanda kan juga sekalian lihat bagaimana proses daur ulangnya di Belanda kayak gimana gitu. Dan ternyata hanya 60% Bang yang bisa didaur ulang gitu. Oke. Sisanya mungkin ya dibuang ke Indonesia gitu kan. Dan Nina cerita dampaknya Indonesia tercemar karena sampah yang mereka buang ke sini gitu. Dan pemirsanya juga kaget banget ternyata sampah yang katanya pemerintahnya akan didaur ulang gitu kan. Ternyata didaur ulangnya di negara berkembang dan mencemari Indonesia gitu. Ya mereka ada yang nangis, ada yang kaget gitu sih ya. Nina juga minta agar mereka mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan juga berhenti stop ekspor sampah plastik ke Indonesia. Oke, jadi kamu marahin mereka lah Iya, kira-kira. iya marahin ya. Nah, yang menarik kan kamu beberapa kali mengirim surat juga untuk kepala negara ya. Pernah ke Donald Trump ya. Terus kanselir Jerman waktu itu masih siapa? Merkel atau? Ya, Angela Merkel. Oke. Apa yang kamu sampaikan? Terus ada duta-duta besar yang ada di sini juga ya? Apa poin yang kamu sampaikan itu? Suratnya ya cerita tentang keadaan di Indonesia, airnya sudah tidak bersih lagi, tidak bisa kita gunakan lagi, tidak bisa kita konsumsi, udaranya sudah tercemar juga karena sampah yang mereka kirimkan, sumber makanan kita bahkan sudah tercemar sama sampah plastik mereka gitu ya. Nina minta tanggung jawabnya mereka karena sudah mencemari lingkungan Indonesia dan juga berhenti mengekspor sampah plastik ke Indonesia karena ya kita bisa lihat sendiri Kita Indonesia sudah punya banyak masalah lingkungan gitu kan. Kita Dari sendiri dalam belum bisa aja udah selesaikan. banyak, apalagi didatangin lagi sampah-sampah plastik Ditambahin gitu ya. lagi bebannya gitu. Menurutmu anak-anak muda sekarang peduli nggak sih masalah-masalah ini? Aduh. Menurut Nina ya, sudut pandang Nina ya, di sekolah ya, di yang terdekat di sekolah Nina itu belum banyak. Hanya beberapa teman-teman yang Nina ajak, yang Nina sudah edukasi. Jadi teman-teman sekelas Nina kalau jam kos gitu, Nina kadang-kadang cerita gitu kan ke mereka tentang bahaya mikroplastik, bahaya membakar sampah gitu. Ya teman-teman deket Nina yang mau mengurangi plastik sih. Kalau yang Yang lain dianggap apa? Kamu ini anak aneh ini ya. Iya, Apalagi iya, kalau kamu larang mereka minum dari botol plastik atau apa ya. Iya. Kalau kamu terapkan dalam kehidupanmu sendiri gimana? Ya Nina juga ke sekolah bawa bekal sendiri gitu kan ya, bawa botol sendiri. Ya teman-teman soalnya mereka sudah terlanjur jatuh cinta lah, sudah suka sama plastik kan karena murah, praktis, ya gampang gitu kan buat mereka gitu. Ya mereka sudah jatuh cinta gitu. Jadi memang di kalangan anak-anak muda apalagi seusiamu kesadaran itu belum terlalu tinggi ya? Belum terlalu tinggi ya. Baik, kalau gitu ada baiknya kamu coba sampaikan pandanganmu, imbauanmu ya kepada siapapun yang menonton acara ini. Ya. Tentang apa aja topik yang kamu ambil berkaitan dengan lingkungan. Oke. Siap? Siap. Oke, silakan. Bumi kita sudah terjerat dengan jutaan ton sampah plastik. Dimanapun kita pergi, kita pasti melihat tumpukan sampah plastik. Di jalanan, di sungai, di selokan, di pantai, bahkan di dalam hutan hingga puncak pegunungan. Dari semua sampah plastik yang kita hasilkan, hanya 9% saja sampah plastik yang didaur ulang. Sedangkan sampah plastik lainnya berserakan dan mencemari lingkungan kita.
tidak hanya sampah plastik dari dalam negeri, kita juga dibuangi sampah plastik oleh negara-negara maju, oleh berbagai negara. Plastik impor mencemari air, tanah, udara, bahkan sumber makanan kita. Banyak orang menganggap bahwa plastik itu murah, praktis, higienis, dan bersih. Padahal plastik mengandung banyak sekali racun kimia yang berbahaya bagi kesehatan kita. Plastik akan terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil atau disebut mikroplastik yang sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Ada racun ftalat dalam plastik yang elastis dan lentur. Ada racun BPA yang keras dan juga kaku. Ada racun PFAS dalam alat masak anti lengket seperti teflon. Banyak orang yang suka membakar sampah, padahal asapnya akan melepas racun dioksin atau bahan kimia beracun dalam plastik. Mereka dapat mengganggu fungsi hormon, diabetes, menstruasi dini, keguguran, cacat janin, bahkan memicu kanker. Jika kita tetap menghasilkan sampah plastik yang terlalu banyak, kita akan mencemari bumi kita dengan racun plastik. Kamilah generasi muda, generasi yang akan menderita. Tak bisa lagi menghirup udara bersih, tidak bisa lagi meminum air yang segar dan jernih. Semuanya sudah tercemar dengan racun plastik. Banyak anak yang akan sakit dan merintih karena pencemaran plastik. Saat bumi kita sedang sakit dan sekarat, adalah tugas kita untuk menyelamatkan bumi kita bagi generasi kini dan nanti. Bapak, Ibu, Kakak, dan adik, mari kita ubah gaya hidup kita yang boros plastik. Hindari produk kemasan plastik sekali pakai seperti sachet, tas plastik, sedotan, botol plastik, pembalut sekali pakai, dan juga popok. Kita harus mengurangi produksi plastik sekali pakai sekarang juga. Ganti dengan produk bahan alami, belanja dengan cara refill, pilih produk yang tahan lama dan bisa digunakan berkali-kali. Hanya ada satu planet untuk kita semua. Selamatkan bumi dari sampah plastik. Baik, kita berikan aplaus untuk Nina. Terima kasih. Nina, terima kasih ya. Sudah menginspirasi aku, Oke. penonton, dan aku yakin anak-anak muda Indonesia. Ya. Nah, Nina, bukan cuma Nina aja yang selama ini berjuang ya. Aku senang sekali karena hari ini aku akan bertemu dengan dua temanmu yang lain karena ada kesamaan ya. Ya. Ada pejuang-pejuang yang Ya. lain ya, bukan Ya. cuma Nina sendirian. Semakin banyak kamu semakin bersemangat. Ya. Nah, inilah cerita tentang dua gadis berikutnya. Yang pertama kita akan undang ya Nina, temanmu dari NTT, dari Sumba Timur. Wow. Ya, dia juga diundang untuk bicara 2 kali di forum PBB. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan siapa dia? Tahan dulu, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Mereka minta supaya ada anak juga yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Anak bicara tentang anak ya? Iya, karena hanya anak yang tahu kebutuhannya gitu. Usianya juga masih muda, tapi 2 kali dia diundang untuk bicara di ajang atau di forum PBB. Apa yang dia bicarakan dan apa yang dia lakukan sehingga dia mendapat kehormatan seperti itu. Mari kita sambut seorang anak perempuan dari NTT, Roslinda Tamoina. Oslin, Halo, apa Om kabar? Begitu anak saya. Baik, silakan Dedek Oslin. Oslin, jadi kamu persisnya dari mana? Dari Sumba Timur. Oke, tapi kamu betul itu pernah bicara di forum PBB Iya, betul. dan 2 kali. Iya, 2 kali. 1 kali offline dan 1 kali online. Jadi 1 kali kamu datang ke New York ini Iya, ya? tahun 2019. Yang kedua, Secara virtual Karena tahun pandemi. 2020. Ya, karena Oke. pandemi. lalu kamu ini siapa? Saya Oslin. Oh iya, Oslin ya. Oslin, jadi umurmu berapa sekarang? 16 tahun. 16 tahun. Iya. Sekolah di? SMA Negeri 1 Waingapu. Baik. Orang tuamu kerjanya apa? Papa guru, kalau mama ibu rumah tangga. Oke. Nah, kalau tadi bicara pertama kali kamu diundang untuk datang ke New York, bicara di forum PBB itu tahun berapa? 2019, bulan Juni. Oke, terus kamu diundang karena apa? Jadi di sana itu kegiatannya HLPF, High Level Political Forum. Oke. Nah, bahas tentang SDGs
Jadi di salah satu poinnya itu ada membahas tentang ending violence against children, penghapusan kekerasan terhadap anak. Nah, kebetulan saya sudah aktif di forum anak di desa saya dan kami terus mengkampanyekan penghapusan kekerasan terhadap anak. Jadi ada seleksi untuk di sana. Mereka minta supaya ada anak juga yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Anak bicara tentang anak ya? Iya. Iya, karena hanya anak yang tahu kebutuhannya gitu. Jadi harus anak yang menyampaikan. Tadi kamu bilang bahwa kamu punya forum anak gitu? Iya, forum anak. Emang ini apa yang kamu lakukan melalui forum anak itu? Jadi mencegah kekerasan terhadap anak tadi? Iya, tentang apa yang kamu lakukan? Nah, forum anak ini sebagai wadah kami anak-anak untuk belajar. Awalnya kami anak-anak tidak tahu apa hak-hak anak gitu. Jadi sejak kami bergabung, kami dibimbing oleh kakak-kakak dari Wahana Visi Indonesia. Kami belajar tentang hak-hak kami. Setelah kami tahu tentang hak-hak kami, ternyata kami melihat masih banyak hak-hak kami yang belum dipenuhi. Emang apa sih hak anak itu? Hak anak itu anak mempunyai identitas, anak berpartisipasi, anak mendapatkan perlindungan gitu, Mendy, hak hidup gitu, dan masih salah satunya tadi hak untuk mendapatkan identitas. Nah di itu desa saya, artinya akta lahir. iya, anak punya akta lahir. Emang banyak anak tidak punya akta lahir? Iya banyak, Om Andi. Akibatnya apa kalau nggak punya akta lahir? Ya tidak bisa bersekolah dengan baik gitu. Ada teman saya yang mau ikut lombanya dari pemerintah, tapi karena dia tidak punya identitas, padahal dia bisa gitu kan, kasihan. Potensinya, bakatnya itu tidak tersalurkan karena dia tidak punya identitas, tidak diakui negara. Jadi itu gitu. yang kamu perjuangkan? Iya, saya perjuangkan. Biasanya kenapa nggak punya akta itu kenapa? Kalau faktor yang pertama itu kesadaran dari orang tua. Orang tua tidak menyadari bahwa anak itu harus punya akta lahir, itu yang pertama. Kalau yang kedua, karena di desa untuk mengurus akta lahir harus ke kota, karena kantornya di kota gitu, itu dulu. Jadi orang tua memikirkan harus ke kota, tidak punya biaya begitu. Terus akta lahir buat apa sih gitu. Jadi akhirnya saya sama teman-teman forum gitu mencari solusi gitu. Apa nih solusinya agar semua anak punya akta lahir gitu. Akhirnya kami terus melakukan pendekatan ke pemerintah. Kami minta supaya kami dilibatkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa gitu. Musrembang? Iya, musrembang gitu di desa kami. Ini anak kecil loh, ini kamu umur berapa ngomong seperti itu tadi? Itu masih umur sekitaran 14. Emang ada yang mau dengar? Awalnya sih kayak dianggap dulu, iya. Dibilang anak kecil ini, ayo iya sih, buat jauh, apa anak kecil datang, ini kan pertemuan orang besar gitu. Tapi kemudian kapan kamu didengar? 2018. Gara-gara apa kamu kemudian didengar? Kami sampaikan bahwa dampak-dampaknya gitu. Coba lihat banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah dengan baik gitu. Di mana kesadaran para orang tua gitu. Padahal orang tua punya kewajiban untuk mengurus identitas gitu kan. Jadi kamu ngomong seperti itu di depan orang dewasa? Iya gitu. Terus kami mereka responnya gimana? Marah atau tidak? Awalnya marah pasti. Awalnya sih kayak bingung-bingung juga, tapi akhirnya diterima dengan baik. Terus kami minta solusi, bagaimana nih dengan anak-anak yang belum punya akta lahir gitu. Kami punya solusi dari forum anak, bagaimana kalau banyak orang tua yang mengeluh tidak ada biaya ke kota. Jadi kami usulkan coba buat pengurusan akta lahirnya secara massal saja gitu. Jadi pemerintah desa buat gugus tugas gitu, untuk fokus urus akta lahir anak, mendata anak-anak yang belum punya akta lahir, terus diurus secara massal di kota, dan akhirnya 99% anak-anak di desa Kombapari sudah punya akta lahir. Tepuk tangan dulu. Baik, Oslin, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Remaja satu ini pernah menjadi perbincangan masyarakat saat ia menjadi perwakilan Indonesia untuk menjadi pembicara di Forum PBB pada tahun 2019. Rosalinda Tamoina atau yang sering dipanggil Oslin ini adalah remaja 16 tahun yang berasal dari salah satu desa kecil di Sumba Timur. Oslin menjadi penggerak anak-anak di desanya. Bahkan di Kabupaten Sumba Timur, ia menyuarakan isu perlindungan anak. Suaranya pun terdengar hingga mancanegara. Ia diundang ke New York pada tahun 2019 untuk menceritakan permasalahan yang terjadi di desanya.
Ia pun berhasil menyelesaikan masalah akta lahir anak-anak di desanya dari yang hanya berjumlah 20% menjadi 99% anak memiliki akta. Tidak hanya itu, berkat suara Oslin yang sudah 2 kali menjadi pembicara di forum PBB juga berhasil mengurangi jumlah kekerasan anak. Ia memperjuangkan untuk memasukkan peraturan perlindungan anak di dalam peraturan daerah. Berkatnya, suara anak menjadi sama pentingnya dengan suara masyarakat dewasa dan memiliki andil dalam pemerintahan desa. Menjadi perwakilan dari kabupaten, Oslin turut serta menyebarkan ilmu-ilmunya ke puluhan desa di Kabupaten Sumba Timur agar bisa ikut memerangi permasalahan anak. Ya, menarik sekali ya, kamu membawa nama Indonesia ke kancah internasional, tapi yang lebih penting isunya ya. Iya, isunya. Isu tentang perlindungan terhadap anak dan hak-hak anak. Iya. Kalau tadi kamu ngomong tentang kekerasan terhadap anak, itu apa yang terjadi? Apa yang dalam kehidupan sehari-hari yang kamu lihat, atau yang kamu baca, atau yang kamu dengar? Jadi Om Endi, di desa saya itu masih banyak sekali anak-anak yang mendapatkan kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, psikis gitu. Kadang anak sering dipukul, terus ada juga anak yang dikasih cacian maki gitu. Dan itu sangat Verbal. berpengaruh di mental anak ini gitu. Karena sebenarnya anak itu tidak pantas mendapatkan hal seperti itu. Coba bayangkan, anak yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Bagaimana kalau dari kecil karakternya tidak dibentuk, akan jadi apa Indonesia ke depannya gitu. Jadi itu yang saya perjuangkan sama teman-teman gitu. Supaya semua orang tua sadar bagaimana mengasuh anak itu bisa dengan cara lain, tidak harus dengan kekerasan, bisa mengasuh anak dengan cinta gitu. Oke, tapi ini kan nggak mudah ya, karena Iya. kita tahu banyak sekali sudut pandang orang tua melihat anak itu adalah anakku. Aku mau pukul, mau apain, itu anakku. Kalian tidak berhak melarang aku. Betul, Gitu betul. kan? Nah, tantangan terberat yang kamu hadapi dan teman-teman kamu ya, itu bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Pakai strategi gitu untuk menyampaikan, karena kalau kami langsung menyampaikan tante tidak boleh begitu atau om bapak tidak boleh memukul anak itu kan pasti kami tidak diterima, karena kamu anak kenapa harus ngomong begitu, kita orang dewasa gitu. Jadi di forum anak itu kayak waktu Natalan kita buat kayak acara gitu, terus kita undang ada orang tua, ada guru dan semua elemen masyarakat, pemerintah juga ada. Nah di situ kita tampilkan drama singkat gitu. Di situ kita bercerita tentang anak yang mendapatkan kekerasan dan dampaknya. Jadi kita membangun pelan-pelan kesadaran orang tua, kalau saya lakukan kekerasan sama anak, ini nih dampaknya gitu. Jadi dari hal-hal kecil itu orang tua mulai sadar. Ada juga pelatihan pengasuhan anak dengan cinta dari WVI. Jadi dari semua perjuangan yang kita lakukan membuahkan hasil, orang tua mulai sadar dan angka kekerasannya berkurang gitu. Oke, menarik sekali, ada strateginya ya, nggak frontal Iya, gitu iya. ya. Cuma Kalau langsung ngomong kan, bapak, ibu, om, tanta, jangan tampar pukul itu. gitu. Kalau anak kecil dapat gitu. Tapi rupanya pakai strategi diam-diam memasukkan ya pesan Iya, itu pesannya melalui kita sampaikan. pementasan drama Iya, gitu di ya. acara Natal gitu. Jadi ini dampaknya kalau anak-anak mengalami kekerasan Iya. dari kecil, itu dampaknya gini-gini. Pinter juga kalian ini ya. Iya. Di drama itu bukan hanya tentang hak anak harus dipenuhi gitu. Kami juga tekankan pada anak, kalau hakmu mau dituntut, kewajiban juga harus dilaksanakan gitu. Jadi seimbang Jadi dua-duanya gitu. dapat. Iya. Jadi anak-anak nonton, dia tahu juga Dia tahu pesan yang kewajibannya, kalian orang tua nonton tahu juga dampak dari kekerasan itu gitu Om Endi. Seneng Om Endi dengernya ya. Nah, nanti cerita, karena dengar-dengar di tengah pandemi ini banyak juga hak anak yang dilanggar ya. Iya, betul Aku sekali. nggak tahu hak anak apa yang dilanggar di pandemi ini ya. Kecuali mereka mau sekolah ketemu teman-temannya nggak dibolehkan oleh orang tua atau bahkan oleh sekolah. Nanti cerita apa yang terjadi pada Siap. anak-anak di tengah pandemi ini. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Pemerintah juga sudah mulai melibatkan kami dalam pengambilan keputusan, dalam bahkan dilibatkan juga dalam sidang DPRD.
ini kan kamu diminta 2 kali bicara. Yang satu kamu datang ke New York, yang satu lagi online. Itu karena pandemi ya? Iya. Nah, apa yang kamu sampaikan di kesempatan kedua ini? Jadi di pertemuan virtual kedua itu saya menyampaikan tentang dampak COVID-19 terhadap anak-anak di Sumba Timur. Jadi yang pertama itu anak-anak sekolah dari rumah. Nah, di Sumba Timur itu Om Endi banyak sekali tempat-tempat yang tidak terjangkau internetnya, sinyalnya gitu. Sedangkan sekarang itu dituntut gitu harus bisa belajar secara online gitu. Jadi banyak anak-anak yang belajarnya tidak maksimal gitu. Sampai tidak maksimal mereka bekerja di jam sekolah gitu. Terus ada anak-anak yang di kota bisa belajar online tapi tidak punya fasilitas belajar gitu. Nah, itu yang saya sampaikan di mereka. Tidak mampu beli. Iya, tidak mampu beli karena orang tuanya tidak bekerja. Nah, anak-anaknya sekolah online terus mereka sekolah online pakai apa? Tidak ada fasilitas gitu. Baik. Jadi selama Oslin dan teman-teman yang memperjuangkan hak anak ini, tantangan terberatnya apa? Tantangan terberatnya itu di masa pandemi ya Om Andi, kita susah bertemu orang, jadi untuk kita advokasi ke pemerintah itu sangat susah. Pemerintah sibuk mengatur wilayahnya bagaimana supaya tidak banyak yang terpapar COVID. Sedangkan kami anak-anak juga mau untuk minta waktu sama pemerintah, gimana solusinya untuk anak-anak begitu, pertama waktu. Terus izin dari orang tua juga, kadang orang tua tidak mengizinkan kita untuk ikut kegiatan karena orang tua takut kita terpapar gitu. Oke, jadi menarik sekali ya. Nah, kalau bicara kamu dan teman-teman ini yang ikut forum atau ikut kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan gini, anak-anak mana ini? Umur berapa saja? Jadi kalau di forum anak itu kami siapa saja yang mau bergabung boleh tanpa membedakan boleh. Tapi kalau dari usia SD sampai SMA, SD-nya dari kelas 5, 6 sampai SMP, SMA ke atas gitu. Itu boleh bergabung. Dan kalau di forum anak ada 10 pengurus yang inti dan punya anggota-anggota. Anggotanya itu sekitar 50-an anak. Oke. Nah, dengan semua perjuanganmu selama ini apakah sudah terasa ada perubahan? Iya, terasa sih Om Endi, perubahannya itu lebih banyak anak yang mau sama-sama berjuang untuk haknya dipenuhi gitu. Terus pemerintah juga sudah mulai melibatkan kami dalam pengambilan keputusan, dalam bahkan dilibatkan juga dalam pertemuan sidang DPRD gitu. Sudah mau mendengar suara kami gitu. Itu bangga sekali sama pemerintah karena dari perjuangan ada hasilnya gitu. Oke, menarik ya. Jadi suara anak sekarang diakomodasi juga ya. Iya, terus ada juga kalau di desa saya ya Om Endi itu pemerintahnya sudah buat peraturan desa tentang perlindungan anak. Oke, ya, jadi sudah, diatur secara formal di iya. desa itu ya. Dan sekarang lagi diupayakan di desa-desa lain supaya ada perdes juga gitu. Dan pemerintah daerah mewajibkan supaya di semua desa ada forum anak gitu. Keren ya. Baik, bagaimana kalau aku juga minta Oslin untuk menyampaikan pemikiran Oslin tentang perlindungan anak ini supaya penonton Kiki Andi bisa dengerin. Juga syukur-syukur dari situ banyak sekali orang tua, orang dewasa, pengambil keputusan yang kemudian membuat keputusan di wilayah atau di tempat mereka masing-masing mengakomodasi suara anak. Amin. Ya. Amin. Oke, silakan Oslin. Di menit saya berbicara saat ini di acara Om Endi, ada teman-teman saya yang masih merasakan kekerasan seksual, masih mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan mental, anak-anak yang bekerja di masa pandemi. Jeritan mereka menjadi kekuatan bagi saya untuk bisa berbicara mewakili mereka. Karena tidak semua anak punya kesempatan sama seperti saya, tidak semua anak bisa berbicara, bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan mereka. Saya sudah berusaha semampu saya dengan kapasitas yang saya punya dan dibantu oleh kakak-kakak fasilitator dari Wahana Visi agar masalah-masalah yang berhubungan dengan perlindungan anak dapat menjadi kepedulian dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, bahkan anak itu sendiri. Sebab anak merupakan cerminan generasi Indonesia. Anak merupakan pemimpin masa depan Indonesia. Karakter anak harus dibentuk dari sekarang. Bagaimana kalau anak masih mendapatkan kekerasan? Masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak.
Untuk itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengembangan dan pembinaan forum anak di wilayah atau di desanya masing-masing dengan mengalokasikan dana sehingga anak-anak dapat belajar life skill, leadership, public speaking, serta karakter mereka bisa mereka salurkan. Sehingga hal itu bisa berguna untuk wilayah itu maupun Indonesia pada umumnya. Pemerintah juga perlu melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat membuat program yang tepat sasaran dengan kebutuhan anak itu sendiri. Selain itu, dengan dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu, anak bisa terbangun rasa percaya dirinya. Stop sudah kekerasan pada anak. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah anak. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Om Oslin, Mendy. luar biasa ya. Ya, Aku hari ini belajar banyak dari anak-anak. Karena jangan sampai aku juga tidak mengakomodasi suara anak-anak. Kita merasa orang dewasa itu yang paling benar. Orang dewasa yang harus didengar tapi tidak mau mendengar. Hari ini aku mendengar. Dan mudah-mudahan itu juga mempengaruhi apa yang aku pikirkan. Dan kalau aku memutuskan sesuatu, suara anak harus didengar. Siap. Oke. Nah, Oslin, berikutnya ada temanmu juga, masih muda juga ya. Tapi sekarang dari Nusa Tenggara Barat. Tetangga. Ya. Tetangga. Oke, jadi teman kita berikutnya ini juga punya kepedulian pada anak-anak, terutama fokus pada pernikahan dini. Jadi bagaimana anak-anak menikah dalam usia yang sangat muda. Aku nggak tahu apa dampaknya yang dipikirkan sehingga kemudian ini menjadi gerakan utama. Walaupun secara komprehensif dia ikut mendorong agar anak-anak mendapatkan perlindungan. Ya, ini kita akan undang, tapi sekarang kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Yang paling muda ada yang pernah kamu temuin, itu berapa umurnya tapi sudah menikah? Anak baru lulus SD, Hah? sudah punya anak bahkan. Hah? Tamu kita berikutnya juga masih anak muda yang punya kepedulian pada anak-anak desa. Dan kemudian dia fokus pada satu gerakan untuk mencegah anak-anak menikah di usia dini, di usia remaja. Tapi apa penyebabnya dan apa dampak kalau anak-anak menikah di usia yang sangat muda? Kita akan dengarkan saja apa yang disampaikan oleh anak muda yang satu ini. Mari kita sambut Suci Apriani. Suci, terima kasih sudah hadir di acara Kikendi. Silakan duduk, Suci. Suci, kalau kamu persisnya dari mana? Aku dari Lombok Barat, Desa Kediri. Aku dengar kamu ini juga pejuang untuk hak anak-anak, terutama berkaitan dengan pernikahan dini. Ya, Itu benar itu ya? betul sekali. Oke. Tapi omong-omong umurmu berapa sekarang kalau boleh tahu? Umurku 22 tahun. Oke. Aku mulai kegiatan ini dari tahun 2017, usia aku 17 tahun pada saat itu. Hari 17 tahun. Ya. Apa yang mendorong kamu peduli pada urusan perkawinan dini? Dulu aku terkait tentang isu ini belum pernah dengar ya terkait tentang perkawinan usia anak karena dianggap sebagai hal yang biasa atau wajar. Yang membuat aku peduli itu awalnya pada tahun 2017 itu ada organisasi atau aliansi namanya Yes I Do, salah satunya ada Plan International Indonesia, yang dimana dia membawa sebuah isu ini gitu, isu perkawinan usia anak. Dari situ aku belajar juga terkait tentang perlindungan anak, kemudian terkait tentang isu perkawinan anak ini. Nah dari situ aku mulai ngeh ini, ternyata perkawinan usia anak itu banyak banget yang terjadi ya. Kayak teman-teman aku dari SMP, aku dulu madrasah, dari madrasah itu ada banyak teman-teman aku yang menikah di usia anak. Yang dulunya aku anggap ini bukan sebagai permasalahan. Jadi kamu dulu menganggap ini biasa-biasa saja? Biasa aja, biasa Tapi aja. baru kamu melihat bahwa ini ada persoalan. Betul. Oke, nanti ceritakan apa persoalannya kalau orang menikah atau anak-anak menikah di usia dini ya. Ya, betul. Tapi emang masih ada sekarang anak-anak yang menikah di usia dini? Masih banyak? Sekali. Banyak sekali, Mas. Termasuk di kakakku sendiri, itu di keluargaku ada yang melakukan perkawinan usia anak juga. Ini kakak kandung? Kakak kandungku. Nanti cerita ya kakak kandung ini ya.
Dan kemudian mengapa anak-anak ini menikah di usia yang sebenarnya masih usia kanak-kanak, masih usia senang-senang main-main, tapi mereka sudah menikah, ya? Ya, siap. Baik, tapi sebelum itu kita simak dulu liputan berikut ini. Banyaknya kasus pernikahan anak di Lombok menggerakkan hati seorang anak muda yang dikenal dengan nama Suci Apriani. Perempuan yang biasa dipanggil Suci ini turun langsung ke lapangan untuk mencegah pernikahan usia anak. Yang awalnya hanya melakukan demonstrasi, kegiatannya berkembang menjadi mediasi yang melibatkan calon pengantin anak, orang tua, ketua adat, dan tokoh agama desa. Baru-baru pertama kali dia kumpul di sini, ada acara untuk ini, udah pencegahan pernikahan dini. Dia buat acara, dia keliling-liling dulu biar diketahui sama masyarakat kan. Dia jalan, dia memberi berpres tuh kan, dia nanya-nanya sama masyarakat tentang gini-gini. Memang dia dulu diketawain katanya kan, dia cerita dia diketawain di sana, banyak yang nganuin, tapi lama-kelamaan kan ada yang mengerti lah. Usaha yang dilakukan Suci membuat dirinya hingga kini, selama 3 tahun menjabat sebagai Ketua KPAD, Suci sudah berhasil menggagal khususnya di Lombok, akan terus berkurang dan dapat terwujud kesejahteraan anak sebagai masa depan bangsa. Suci, kalau dibilang pernikahan usia anak, Ya. nah itu umur berapa anak yang dimaksud dengan anak di sini? Untuk usia anak sendiri itu 18 tahun termasuk yang di dalam kandungan. Tapi berdasarkan Undang-Undang Revisi saat ini itu perkawinan yang dibolehkan untuk laki-laki dan perempuan itu berusia 19 tahun. Oke, jadi kalau di bawah itu berarti itu masih dianggap pernikahan usia anak. Betul. Tapi yang kamu lihat rata-rata yang menikah, yang paling muda ada yang pernah kamu temuin, itu berapa umurnya tapi sudah menikah? Anak baru lulus SD. Hah? Biasa, itu udah banyak terjadi di daerah-daerah. Usia SD, lulus SD itu artinya umur berapa 12 itu ya? tahun, 13 tahun. Sudah menikah? Sudah punya anak bahkan. Hah? Baik, jadi apa faktor yang membuat mereka menikah di usia dini? Apakah tradisi, faktor ekonomi, adat, budaya, aku nggak tahu. Faktor apa? Jadi kalau untuk perkawinan usia anak sendiri itu banyak faktor ya Mas. Jadi setiap kali aku mediasi atau pencegahan perkawinan usia anak ini, itu setiap perkawinan beda-beda alasan. Ada yang faktor ekonomi, ada yang karena sudah terjadi kehamilan, kemudian ada juga karena tradisi budaya yang telat pulang langsung dinikahkan, ada juga yang karena orang tuanya pengen anaknya cepat nikah dengan beberapa orang yang tokoh besar. Yang paling banyak ditemui yang mana? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi Selalu yang lebih dominan. faktor ekonomi dan tradisi kadang yang selalu jadikan alasan kenapa perkawinan di sana dilegalkan katanya. Oke, padahal ini sebenarnya melanggar undang-undang ya? Melanggar undang-undang. Karena mereka masih di bawah umur. Betul. Baik, soal kakakmu tadi, apa yang terjadi? Ini kakak laki-laki atau perempuan? Kakakku laki-laki usia 20 tahun, kakak iparku 15 tahun pada saat itu. Oh, anak umur 20 tahun menikah dengan anak 15 tahun? Iya. Yang kakakmu laki-laki? Iya. Kandung? Ya.
Oke, bisa cerita ini kenapa? Jadi pada saat itu usiaku masih kelas 2 SMA dulu. Itu aku belum tahu terkait tentang isu ini gitu. Kemudian kakakku nikah, ya udah kayak biasa aja gitu kan, nikah, nggak ada proses pemisahan kayak kita atau kayak pencegahan gitu, nggak ada. Ya udah dibiarin nikah. Kemudian selang 1 tahun udah punya anak, cerai. Cerai. Oke. Kemudian aku ngerasa pas udah selesai, udah baru gabung nih di KPAD, udah selesai sekolah, baru aku nyadar, oh ternyata memang perkawinan usia anak ini terjadi di sekitar kita ya. Jadi itu salah satu dampak dari perkawinan usia anak itu ya. Iya, betul. Belum matang mereka ini sehingga mungkin ada masalah kecil sedikit atau bahkan faktor ekonomi juga. Karena anak ini biasanya kan belum bekerja dengan baik ya, betul, belum dapat betul. pekerjaan dan kemudian tidak mampu menghidupi dan kemudian banyak sekali faktor. Tapi poinnya adalah itu salah satu adalah perceraian juga. Iya. Dari mereka yang menikah di usia anak itu memang banyak terjadi perceraian. Banyak sekali kayak tadi katanya Bang Andi, Mas Andi, itu kalau misalkan dia menikah usia anak yang katanya mau mengurangi beban, nambah beban lagi sebenarnya gitu. Jadi memang ini lingkaran yang kayak gak ada bahagia-bahagianya gitu, lingkaran kemiskinan yang anggapannya bahwa ketika menikah nanti anaknya bisa nambah keuangan gitu kan, orang tua nih melepas beban, malah nambah cucu, nambah anak yang dikembalikan lagi tuh kepada orang Dikembalikan tuanya. ya, dititipkan Betul. lagi ya. Betul. Maksudnya supaya anaknya lepas dari tanggung jawab, ternyata balik lagi bawa bawaan lain ya. Bawaan lain, Ya, beban itu lain cucu gitu. ya. Jadi harus berjuang lagi Iya. untuk kasih makan cucunya. Nah, kamu katanya sekarang jadi ketua KPAD. Ya pada tahun 2020 aku baru berhenti, baru regenerasi. Jadi pernah jadi ketua KPAD. Pernah. Itu apa itu KPAD itu? Jadi KPAD adalah kelompok perlindungan anak desa, mirip seperti forum anak yang dibahas tadi, OSLIN. Oke. Tapi memang kalau kita isinya itu orang dewasa, semua unsur di masyarakat. Jadi ada kepala desa. Kepala desa ada di situ? Ada di situ. Kepala desa, ada pemerintahan desa, sekdes dan lain sebagainya. Ada kepala dusun, bidan desa, babinsa dan lain sebagainya. Tujuannya apa nih? Itu untuk melindungi, untuk memberikan hak-hak anak. Jadi kita berkumpul bersama dalam satu kelompok ini untuk sama-sama memberikan hak anak. Jadi hebat juga desa udah bersepakat membentuk KPAD ini. Betul sekali. Artinya orang-orang dewasa juga punya kesadaran bahwa ini juga penting gitu ya. Betul. Dan kamu waktu itu pernah jadi ketua di usia berapa? Aku di usia 19 tahun, masih muda Ada banget. kepala desa di situ, ada tokoh-tokoh adat, agama dan seterusnya. Iya. Iya, betul. Oke, selain tujuan organisasi tadi, apa yang dilakukan? Program apa yang dilakukan? Banyak program ya terkait Oke. tentang isu perlindungan anak. Jadi untuk isu yang saya bawa bukan hanya perkawinan usia anak, tapi juga terkait tentang kekerasan, putus sekolah dan lain sebagainya. Itu kita ada beberapa kegiatan kayak pencegahan, kita sosialisasi, kita kampanye melalui sekolah, melalui ke dusun-dusun, door to door, kita petisi. Kemudian kita juga membuat kegiatan-kegiatan yang kita ajak anak muda, kita ajak anak-anak untuk mengalihkan perhatian agar mereka tidak menikah pada usia anak, agar mereka mendapatkan hak-haknya gitu. Kemudian ada juga untuk proses ketika anak itu menikah. Jadi kita ada proses kayak mencegah gitu ketika mereka menikah. Kemudian ketika gagal, kita tetap dampingi gitu. Kalau misalkan ada yang tidak berhasil kita pisah, kita tetap dampingi. Jadi bukan hanya anak yang berhasil kita cegah, tapi anak-anak yang gagal juga kita pisah, kita dampingi agar mereka tetap mendapatkan haknya. Kalau misalkan anak yang gagal kita pisah, itu mereka biasanya putus sekolah. Mereka malu untuk melanjutkan pendidikan sehingga kadang mereka tidak mendapatkan ijazah. Apalagi tantangan kerja sekarang walaupun udah S1 itu susah banget untuk bekerja. Apalagi anak-anak gitu. Jadi memang kita usahakan mereka melanjutkan pendidikan melalui PKBM untuk mendapatkan ijazah. Kemudian kita juga memberikan fasilitas kesehatan, jadi bukan hanya tentang pendidikan, kita juga memberikan mereka akses. Biasanya anak-anak kan agak malu tuh pergi ke puskesmas, apalagi mereka dalam kondisi anak perempuan ya, hamil gitu kan. Kemudian mereka agak malu tuh sampai ada pernah kasus kayak meninggal gitu. Anak itu meninggal karena memang tidak pernah mengakses kesehatan, fasilitas kesehatan. Jadi itu yang kita berikan agar tidak ada anak-anak lagi yang menjadi korban. Oke, jadi coba dijelaskan pelan-pelan ini supaya didengar oleh para orang tua dan anak-anak mungkin. Jadi dampak dari perkawinan usia anak itu satu perceraian, kemudian kedua pendidikan atau mungkin karir yang hilang ya, atau Betul. mimpi mereka yang Terputus-pupus gitu. terpupus. Masing-masing orang kan pasti punya mimpinya ya.
itu hilang. Kemudian mungkin apa dari reproduksi KDRT, ya? ada KDRT juga. Oh, KDRT juga. Kemudian oke. ada bisa meninggal juga si anak karena memang belum siap untuk oke. melahirkan kadang. Kemudian ada juga terkait tentang kemiskinan kayak gitu. Oke. Kemudian si anak ini juga bisa stres gitu. Karena tadi emosionalnya belum Oke. matang. Nah, nanti kamu cerita, katanya kamu pernah membuat atau mengajak ya anak-anak untuk membuat petisi. Ya. Benar itu ya? Nanti aku mau tahu petisi apa isinya, kemudian kepada siapa petisi itu ditujukan. Nah, kita sekarang rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Aku pernah mencegah perkawinan usia anak yang dimana tokoh adatnya malah kekeh banget tuh. Sampai kita diancam, pernah mau dibegal. Suci, aku dengar kegigihanmu untuk memperjuangkan hak anak ya, untuk membuat banyak gerakan. Soal petisi itu apa yang pernah kamu lakukan? Kamu mendorong anak-anak untuk membuat petisi. Petisi apa ini? Jadi karena memang banyaknya atau angka perkawinan usia anak di desaku itu sangat tinggi, di tahun 2017 aku ngumpulin 15 anak, door to door aku ngumpulin 15 anak itu membentuk sebuah kelompok, aku diskusi setiap malam minggu pada saat itu, kita buat rencana. Gimana sih cara biar kita nih memberitahukan informasi ini kepada orang dewasa, kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga pada saat itu 15 orang anak-anak itu kita buat petisi. Kita menyepakati kita ingin buat petisi. Kita jalan dari gang satu ke gang yang lain, kita bawa petisi, spanduk, kita minta tanda tangan. Aku nggak tahu bagaimana di desamu, tapi di desa-desa lain itu kan banyak juga ketua-ketua adat ya yang melihat persoalan anak-anak ini dari perspektif yang berbeda. Dia melihat gerakan-gerakan seperti kamu ini hanya merusak ya atau mengacaukan adat istiadat, budaya, tradisi dan seterusnya. Kalau dalam kegiatanmu selama ini ada nggak pertentangan dari ketua-ketua adat atau orang-orang yang dituakan di sana, ada nggak? Nah di sana aku pernah mencegah perkawinan usia anak yang dimana tokoh adatnya malah kekeh banget tuh sampai kita diancam, pernah mau dibegal tuh kayak dibegal, terus ditaruhin pokoknya parang. ada kekerasan lah. Iya sampai kekerasan kayak gitu terjadi karena penolakan, tidak pernah ada kasus perkawinan yang dicegah gitu. Jadi sampai ada tragedi-tragedi kayak gitu. Tapi syukurnya sekarang sampai saat ini gitu setelah kita masif menyuarakan terkait tentang perkawinan usia anak, banyak tokoh adat, tokoh agama yang malah mendorong kita, mendukung kita gitu. Sudah untuk terjadi perubahan ya. Betul, itu syukurnya sampai saat ini. Oke, kalau tadi KPAD ya, apa kelompok perlindungan anak desa. Oke, jadi ini spesifik desa, anak desa. Iya, desa. Itu sudah ada di berbagai desa atau di desamu aja? Jadi untuk awal terbentuk itu di tahun 2017 ada 4 desa di Kabupaten Lombok Barat, tapi karena dianggap ini berhasil, pemerintahan Kabupaten Lombok Barat dengan sangat luar biasa gitu langsung mereplikasi. Nah, harapanmu dengan semua yang kamu lakukan ini apa? Harapanku ya tidak ada lagi kasus perkawinan usia anak, tidak ada lagi anak-anak yang menikah kemudian menggendong anak dan mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan kayak gitu. Misalkan dampaknya sampai meninggal, aku nggak mau terjadi lagi. Oke, dan ini bukan cuma problem di desamu dan harapanmu untuk desamu, tapi untuk di seluruh Indonesia ya. Betul. Baik, mudah-mudahan dari desamu kemudian aku akan melihat atau mendengar anak-anak desa-desa lain juga mulai bergerak menyuarakan apa yang menjadi hak mereka ya. Siap. Nah, sama seperti teman-temanmu yang lain, aku mau kasih kamu kesempatan 2 menit untuk pidato, menyampaikan pikiranmu, pandanganmu mengenai apa saja yang kamu anggap penting untuk diketahui oleh siapapun yang menonton acara ini. Ya. Oke, silakan Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Menurut data nasional, 1 dari 8 anak sudah melakukan perkawinan sebelum 18 tahun. Dan Indonesia menjadi negara yang menduduki posisi kedua se-ASEAN dengan tingginya angka perkawinan usia anak. Banyak orang yang melihat dengan nyata terjadinya perkawinan anak di sekitar. Namun tidak banyak orang yang menganggap ini adalah sebuah kekerasan ataupun tindakan kejahatan. Perkawinan usia anak itu lingkaran ketidakbahagiaan. Kenapa?
Anak-anak yang seharusnya bermain, belajar kelompok, mengenyam pendidikan yang tinggi, bahkan seharusnya mereka punya kesempatan mewujudkan mimpinya, tapi perkawinan anak ini menjadi hambatan atau halangan untuk hal itu. Dari puluhan kasus perkawinan anak yang didampingi KPAD, tidak jarang terjadi karena adanya stigma perempuan yang selalu diikuti dengan dosa. Oleh karena itu, tidak jarang di daerah pedesaan, banyak orang tua yang menikahkan anaknya. Apakah Tuhan salah menciptakan perempuan gitu? Tidak. Ini jelas bukan salah Tuhan. Ini kesalahan yang berawal oleh masyarakat yang menggunakan standar yang tidak adil terhadap perempuan. Banyak perempuan tidak diberikan wadah untuk mengambil keputusan atas haknya, tidak diberikan bersuara. Banyak orang dewasa yang menganggap keputusan atas solusi dengan menikahkan anaknya itu menjadi jalan terbaik. Padahal untuk memprediksi masa depan itu dengan cara berencana dan menciptakan dengan tidak menikahkan anaknya. Aku ingin mengajak anak laki-laki beraksi, aku ingin mengajak anak perempuan juga ikut berpartisipasi. Aku ingin mengajak banyak kaum muda berkontribusi untuk negeri, aku ingin semua orang hadir juga sebagai solusi. Bersama memperjuangkan hak anak, memberikan tempat yang layak dan nyaman bagi perempuan. Memberikan perempuan kesempatan untuk bersuara, mengenyam pendidikan yang tinggi dan mampu mengambil keputusan atas dirinya. Saya percaya bahwa saat ini suara saya masih belum begitu besar terdengar, tapi saya meyakini suara itu akan sampai saat semua orang punya harapan yang sama dengan saya. Saya memulainya dari desa. Terima kasih Suci. Semoga apa yang menjadi harapanmu dan teman-temanmu itu bisa terwujud ya. Karena ini acara Kikendi, maka saya sangat bersemangat untuk berbagi cerita kebaikan yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan mendengarkan kolaborasi kebaikan antara Unilever dan benihbaik.com. Karena ada kegiatan-kegiatan yang saat ini dilaksanakan berkaitan dengan upaya membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan kita. Untuk itu saya minta Ibu Nurdiana Darus dari Unilever untuk naik ke atas panggung. Juga Firdaus Juli dari benihbaik.com. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Iya. Ya, jadi program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Unilever untuk membantu saudara-saudara kita terutama di masa-masa pandemi seperti ini? Ya, melalui semangat mari berbagi peran yang telah digaungkan perusahaan sejak awal pandemi, semenjak 2020 kami berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya untuk bersama-sama mengatasi pandemi melalui program Unilever untuk Indonesia. 3 fokus kami adalah karyawan dan keluarga, menghadirkan produk yang dibutuhkan konsumen, dan membantu pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat pemulihan dan program vaksinasi. Selama 2020 hingga 2021 melalui Benih Baik secara korporat maupun brand, Unilever meluncurkan sejumlah program dan donasi dengan nilai total hampir 2 miliar rupiah. Program ini disalurkan ke lebih dari 40.000 orang seperti pedagang kecil, COVID Heroes yang seperti supir ambulans, para medis, penggali kubur, anak di panti asuhan, dan masyarakat umum lainnya. Terima kasih untuk Benih Baik yang selama ini sudah menjadi salah satu mitra strategis kami, menyalurkan donasi terutama menghadapi pandemi. Gitu, Oke, jadi hari ini formalitasnya ya. Formalitasnya. Serahkan bantuan, baik mana mokapnya teman-teman? Diserahkan secara formal kepada Firdaus Juli, founders dari benihbaik.com. Silakan diterima. Terima kasih Bu atas amanah yang diberikan dan terima kasih atas konsistensinya berbuat kebaikan. Kami sangat merasa tersanjung atas kerjasama yang telah berjalan selama ini dan tentu kami ucapkan banyak terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Saya Bu. juga mau berbuat baik hari ini. Tapi donasinya donasi buku ya. Bukunya berjudul Generasi Z. Memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Jadi ini tadi bicara mengenai anak-anak muda. Iya. Jadi ini buku harus dijadikan acuan bagi siapapun juga. Baik, dan kalau Anda menginginkan buku ini, gampang caranya. Bisa ikuti kuis di Twitter Kikendi, juga ada Facebook dan Instagram Kikendi. Dan bagi Anda tadi yang menonton acara ini dari tengah-tengah, tidak dari depan, juga jangan khawatir karena Anda bisa menyaksikannya dari awal di metrotvnews.com karena di sana ada tayangan ulangnya.
Dan juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin juga berbuat baik, tapi belum tahu perbuatan baik apa yang akan Anda lakukan dan kepada siapa perbuatan baik itu Anda tujukan, jangan khawatir. Karena di benihbaik.com banyak sekali program-program kebaikan yang Anda bisa ikut menjadi bagian dari gerakan kebaikan. Dan hari ini salah satunya adalah gerakan untuk menyelamatkan penyu di Pulau Serangan, Bali oleh seorang model dan artis yaitu Asmara Abigail. Nah, kalau Anda ingin mendukung kegiatan-kegiatan dia, tinggal klik benihbaik.com, di situ cari gerakan dari Asmara Abigail. Mudah-mudahan Anda juga bisa berkontribusi membuat kebaikan dalam hidup Anda. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV,